Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Dia Ayu Lestari, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Saya dengan NIM P1337431220003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Bahan makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pada ikan memiliki kandungan protein cukup tinggi, yang mana kandungan asam-asam aminonya berkisar antara 1-29%, menurut Hussein pada tahun 2017. Sebagaimana tubuh manusia memerlukan banyak protein. Kerusakan ikan secara mikrobiologi disebabkan oleh cemaran mikroba atau mikroba pembusuk menurut Sukmawati tahun 2018. Terdapat dua kelompok mikroba yang mampu hidup dan merusak produk ikan asin, yakni kelompok mikroba heterotoleran dan mikroba halofilik. Pertumbuhan kelompok mikroba heterotoleran merupakan mikroba yang mampu hidup pada media yang mengandung garam walaupun pertumbuhannya tidak memerlukan garam. Sedangkan untuk mikroba halofilik sangat bergantung pada konsentrasi garam. Menurut Vardias tahun 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah zat renik di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel atau perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba hidup dapat ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Jika sudah didapatkan hasil jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan makanan, salah satunya yaitu dengan mengukur jumlah sel yang ada menggunakan metode hitung cawan atau Total Plate Count. Metode ini merupakan metode anumerasi yang sudah lama dan banyak digunakan dalam bidang mikrobiologi pangan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makanan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang ada terdistribusi secara homogen di dalam makanan. Metode hitung cawan atau TPC memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu kapasitas untuk menghitung jumlah bakteri jika terlalu banyak ataupun jika terlalu sedikit dapat menggunakan faktor pengenceran. Selain itu, metode hitung cawan hanya menghitung bakteri yang layak dihitung, tidak termasuk bakteri mati ataupun puing-puing yang ada pada media pertumbuhan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu perhitungan kumpulan sel bakteri dapat salah hitung sebagai koloni tunggal sehingga dilaporkan sebagai CFU per mililiter daripada sel per mililiter. Selain itu, metode ini membutuhkan waktu yang lama karena hasil hitung cawan ini biasanya diperoleh setelah 1-3 hari. Metode hitung cawan dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu metode tuang atau pour plate, metode sebaran atau spread plate, dan metode drop plate. Metode hitung cawan termasuk metode yang digunakan untuk penanaman bakteri dengan menggunakan media padat yang prinsip kerjanya berdasarkan pembuatan seri pengenceran atau homogenisasi sampel dengan kelipatan 10. Hasil perhitungan dengan menggunakan hitung cawan ini dalam bentuk koloni forming unit atau CFU. CFU menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh tiap gram atau mililiter sampel yang dihitung dari jumlah cawan, faktor pengenceran, dan volume yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, glass beaker, hot plate, autoclave, label, timbangan analitik,
tabung reaksi, rak tabung, cawan Petri, inkubator, mikropipet, spiritus, water bath, dan plastik putih. Kemudian untuk bahan yaitu PW atau buffered peptone water, kemudian PCA atau plate count agar, alkohol 70%, dan aquades. Yang pertama adalah tahap pengumpulan sampel. Sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu, Kota Sorong, dan diberi kode sampel LG, sampel KS, dan sampel KB. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Yang kedua adalah tahap pembuatan media. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 1000 ml aquades, kemudian disterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengenceran. Sampel ikan asin kakap batu masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis, lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁰ dan menghomogenkannya. Selanjutnya memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10⁻⁻⁰ ke faktor pengenceran 10⁻⁻⁴ dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10⁻⁻⁵ menurut Sukmawati tahun 2017. Faktor pengenceran 10⁻⁻⁰, 10⁻⁻⁴, dan 10⁻⁻⁵ masing-masing berisi larutan NaCl fisiologi sebanyak 9 ml. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap isolasi. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar. Isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10⁻⁻⁰, 10⁻⁻⁴, dan 10⁻⁻⁵. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap yang kelima yaitu tahap pengamatan. Koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dituang dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30-300 koloni CFU per gram menurut Sukmawati tahun 2018. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, dikategorikan turbidimetri atau TBUD. Kemudian analisis data. Jumlah koloni forming units per gram untuk setiap sampel LG, sampel KB, dan sampel KS dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian hasil dan pembahasan. Tabel 1, hasil analisis total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu. Kemudian faktor pengenceran 10⁻⁻⁰ sampai 10⁻⁻⁵ tidak dilakukan analisis data sebab jumlah koloni tiap sampel melebihi ambang batas maksimum standar perhitungan analisis total plate count yang mana batas maksimumnya ialah 300 CFU per gram. Sedangkan faktor pengenceran 10⁻⁶ jumlah koloni tiap sampel tidak mencapai batas minimum, yang mana batas minimumnya adalah 30 CFU per gram menurut Vardies tahun 2004. Sebaran jumlah koloni tiap sampel dan tiap faktor pengenceran menunjukkan adanya keragaman data yang seragam dan sesuai prinsip faktor pengenceran, yang mana semakin tinggi faktor pengenceran, maka semakin rendah jumlah koloni mikroba atau faktor pengenceran berbanding terbalik dengan jumlah koloni mikroba. Ketiga sampel yakni sampel LG, sampel KB, dan sampel KS dengan faktor pengenceran masing-masing 10⁻⁴ sampai 10⁻⁻⁵ pada tabel 1 menunjukkan jumlah koloni dalam satuan CFU per gram melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Batas maksimum angka lempeng total atau ALT atau total plate count mikroba pada ikan dan produk perikanan termasuk moluska,
frustasi, dan echinodermata yang dikeringkan dengan atau tanpa garam maksimum 1 kali 10 pangkat 5 CFU per gram pada suhu 30 derajat Celcius dalam kurun waktu 72 jam menurut BSNI tahun 2009. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu atau Lujanus vivanus berturut-turut pada faktor pengenceran 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 5 mulai dari sampel LG memiliki jumlah koloni 2,36 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Sampel KB 1,84 kali 10 pangkat kali 107 sampai 5,9 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Dan sampel KS memiliki jumlah koloni 2,06 kali 10 pangkat 7 sampai 6,7 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ikan asin kakap pasar remu tidak layak konsumsi sebab jumlah angka lempeng total atau ALT melewati batas maksimum standar nasional Indonesia. Hal ini perlu diatasi salah satunya dengan meningkatkan sanitasi dan higienitas lingkungan, pengelolaan, pengolahan, serta lama penyimpanan ikan asin perlu dievaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.